Ketok 123. Selamat sore Pak Kades. Ya, selamat sore. Nah, Pak Kades kan pernah pengalaman di pemerintahan desa ya. Iya. Pernah pengalaman di situ bagaimana gejolak desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkayang dari 222 desa ya. 122. 122 desa. Terus sekarang sudah menjadi Pak Kades, sudah dilantik dan resmi. Pak Kades, sebelum Pak Kades menjabat sebagai kepala desa di desa Nenginap ini, status desa ini status apa, Des? Baik, terima kasih. Selamat sore pada media yang telah hadir di desa Nenginap pada sore hari ini. Jadi tadi pernah disampaikan bahwa kalau pengalaman di pemerintahan, saya itu 16 tahun di pemerintahan umum. Pernah di kantor camat, pernah di sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada saat pencalonan saya dari PNS, kami hanya 2 orang di Kabupaten Bengkayang ini dan 1 sekarang pensiun. Jadi yang statusnya PNS yang menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Bengkayang baru saya sendiri. Jadi mengenai status desa tadi, sebelumnya desa ini desa tertinggal. Desa tertinggal yang mana desa Nenginap ini merupakan desa perbatasan dengan Kabupaten Landak dan sangat terisolir, baik dari infrastruktur, jalan dan jembatan juga dan lain-lain. Kemudian pada saat kita terpilih sebagai kepala desa, dilantik tahun 2020 dan sekarang baru 1 tahun, kita berupaya memperbaiki desa ini dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Dan target kita nanti 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian kita akan naikkan status desa ini menjadi desa maju. Kemudian terakhir masa jabatan saya nanti periode 2020 sampai 2026, harapan saya desa ini menjadi desa mandiri. Jadi desa mandiri ini setara dengan desa-desa yang maju di Kabupaten Bengkayang. Jadi mengenai awal dari penjelasan saya tentang desa tertinggal tadi, yang mana untuk menaikkan status desa itu 1 tingkat menjadi desa berkembang, itu memerlukan beberapa indikator, salah satunya lingkungan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi kami berupaya memperbaiki desa ini agar desa ini menjadi desa mandiri sesuai dengan harapan masyarakat desa Nenginap. Terus strategi untuk menaikkan desanya nanti ini sudah mulai dulu desa tertinggal, sekarang setahun Pak Kades menjabat menjadi desa berkembang, desa tertinggal dan desa berkembang, nanti tahun ke depan lagi desa maju, dan kedepannya lagi di masa akhir jabatan Pak Kades punya inovasi juga untuk menaikkan desa mandiri. Strateginya tuh gimana? Baik, jadi strategi kami memang pertama ada indikator tadi, kami telah mempelajari indikator tentang status desa tadi. Sekarang kami penataan lingkungan, perbaikan arus transportasi, jalan dan jembatan untuk 1 tahun dari 2020-2021 ini kami banyak melakukan pembenahan di tingkat pembangunan. Yang mana di desa lain di Kabupaten Bengkayang sangat terhambat dengan situasi Covid. Tapi kami desa Nenginap tidak merasa ada kendala dalam hal itu, karena kami berupaya untuk menata bagaimana dana itu seharusnya di BLT. Jadi kami Arahkan BLT tetap kami jalankan sesuai aturan standar. Sementara satu sisi kami penghematan anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Jadi satu sisi BLT tetap jalan, di bidang pembangunan juga tetap jalan. Jadi status desa tadi memerlukan beberapa indikator tadi di infrastruktur dan lingkungan. Kemudian ada syarat lain, sektor ekonomi. Sektor ekonomi bagaimana kami pemulihan ekonomi rakyat. Kami menggerakkan melalui perbankan. Kami mitra dengan pihak Bank BRI untuk mengucurkan dana KUR. Jadi kalau di persentase di atas 50% warga desa Nenginap sudah mendapatkan kucuran pinjaman dana KUR dengan bunga terendah 6% sampai 7%. Itu salah satu ya, Ya. salah satu untuk menaikkan agar desa Anda nanti bisa menjadi desa maju ya. Oke, tadi saya sudah melihat kebijakan Pak Kades kan diatur di dalam otonomi desa, betul oke. BLT berjalan, saya tadi juga lihat dengan kawan-kawan ternyata ada bangunan jalan yang baru. Itu sangat luar biasa.
Jadi pemikiran Pak Kades ini merupakan pemikiran gagasan yang sangat tepat, karena ini berkaitan dengan visi 3 agar nanti ada kenangan. Saya bertanya, untuk menjadi desa maju, adakah sarana air bersih? Baik, kalau untuk Desa Neginap, sarana air bersih sekarang ini sedang berjalan. Ada 2 sumber air bersih, air minum, pipanisasi. Itu pernah dibangun di program ADP pihak ketiga. Itu bergerak di bidang air bersih. Dan itu sampai sekarang tetap eksis dan airnya tetap ngalir. Kemudian di tahun 2018, itu masuk lagi air bersih, Pansimas. Cuma Pansimas itu ngalirnya untuk sementara waktu saja. Jadi kita melakukan renovasi untuk supaya air bersih itu tetap mengalir di dusun sebelahnya. Jadi kita bagi dua wilayah air bersih itu. Satu ADP digerakkan di dusun Tangku, satu Pansimas kita gerakan di dusun Menjalin. Jadi terbagi 2 dusun, 2 sumber air Tapi minum. semua sudah berjalan. Semua sekarang sudah berjalan. Kalau listrik? Baik. Listrik? Kalau listrik ini sebelumnya tidak ada penerangan kita di sini. 2013, kita 2013-2014 barulah masuk listrik PLN. Baik, Des. Harapan Pak Kades dengan bupati yang baru. Kebetulan Kabupaten Bengkayang memiliki bupati yang baru dan mempunyai bupati juga dengan dedikasi sesuai dengan visi dan misi untuk membangun daerah. Itu apa harapannya ke depan agar desa Neginap ini menjadi desa unggulan? Jadi harapan kami kepada Bupati Bengkayang, yang mana Bupati mengharapkan SDM unggul, Bengkayang mantap. Kemudian kalau kita lihat di visi misi, hampir mirip dengan visi misi kita 2019. Salah satunya penataan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita lihat. Kemudian di poin kelima, di poin terakhir di visi misi Bupati itu ada smart desa. Smart desa. Artinya dengan perkembangan teknologi IT sekarang semua berbasis dengan online. Tentu harapan kami kepada Bupati Bengkayang yang mana juga baru tahun ini, tapi kita lihat gerakan luar biasa, apalagi di Kecamatan Monterado dan sekitarnya pembangunan sudah mulai nampak berjalan. Harapan kami di Desa Neginap ini bagaimana menunjang smart desa tadi yang berbasis online. Jadi kami di sini, kelemahan kami memang kami pernah mengajukan tower mini di Kominfo waktu tahun 2020. Harapan kami nanti semoga apa yang kami sampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kominfo juga dijawab oleh Bupati Bengkayang, sehingga visi misi Bupati terwujud sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Ya, nanti jadi angkatan